در نخستین ساعات بامداد امروز محل اقامت اسماعیل هنیه در تهران، سپاه پاسداران شهادت اسماعیل هنیه را به ملت قهرمان فلسطین و امت اسلامی، رزمندگان جبهه مقاومت و ملت شریف ایران تسلیت می‌گویم. Pimpinan politik Hamas Ismail Haniyeh dilaporkan tewas di tempat menginapnya di Teheran, Iran pada Rabu 31 Juli 2024 dini hari. Ismail Haniyeh berada di Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian yang berlangsung pada Selasa 30 Juli 2024. Adapun kabar kematiannya dilaporkan oleh Hamas serta Korps Garda Revolusi Iran atau ERGC. ERGC menyatakan kediaman Haniyeh di Teheran diserang dan ia terbunuh bersama seorang pengawalnya. Sampai video ini dibuat, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dari pihak Iran juga sedang melakukan penyelidikan untuk membongkar pelaku serangan. Tewasnya Haniyeh menjadi pukulan telak bagi Hamas sebab perannya yang begitu vital. Siapa Ismail Haniyeh sebenarnya dan mengapa ia begitu penting bagi Hamas? Ismail Haniyeh lahir pada tanggal 29 Januari 1962 di kamp pengungsi Sati di jalur Gaza. Orang tuanya melarikan diri dari kota Askalan setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1948. Karena dibesarkan di kamp pengungsian, Haniyeh mengalami sendiri kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh warga Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Haniyeh mengenyam pendidikan dasar di lembaga pendidikan yang dikelola oleh Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. Ia sempat berkuliah di Institut Al-Azhar, lalu pindah ke Universitas Islam Gaza, tempat ia lulus dengan gelar sastra Arab. Saat berkuliah inilah Haniyeh mulai bersentuhan dengan gerakan politik Islam. Tahun 1983, ia bergabung dengan Ikhwanul Muslimin yang menjadi cikal bakal Hamas. Namun keterlibatan Haniyeh di Hamas baru benar-benar terjadi pada awal 1990-an, kala ia terlibat dengan kegiatan amal lalu sayap politiknya. Keterampilan Haniyeh dalam memimpin membuatnya cepat naik pangkat di Hamas. Ia sempat menjadi asisten dari salah satu pendiri Hamas, Sheikh Ahmed Yassin. Sheikh Ahmad Yassin dilenyapkan oleh Israel pada tahun 2004. Selama karirnya di Hamas, Haniyeh sudah merasakan ditangkap dan dideportasi karena melawan Israel. Haniyeh juga merupakan otak di balik langkah Hamas memasuki ranah politik. Tahun 1994, ia mengusulkan pembentukan partai politik yang sempat ditolak oleh para pimpinan Hamas kala itu. Namun usulan itu akhirnya disetujui dan memetik buahnya pada pemilihan umum Palestina tahun 2006, setahun setelah militer Israel menarik diri dari jalur Gaza. Kala itu, Hamas sukses mengalahkan Fatah dan menguasai Gaza. Haniyeh pun didapuk menjadi Perdana Menteri Palestina. Tetapi masa jabatan Haniyeh sebagai Perdana Menteri penuh dengan gejolak. Hamas dan Fatah terlibat konflik internal yang berujung pada kekerasan tahun 2007. Konfrontasi ini berujung pada pengusiran pasukan Fatah dari Gaza. Kondisi ini menyebabkan perpecahan antara Gaza yang dikuasai Hamas dengan tepi barat yang dikuasai oleh kelompok Fatah. Haniyeh juga harus menghadapi tantangan politik, ekonomi, serta isolasi internasional terhadap Hamas. Hal ini terutama setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa memasukkan Hamas sebagai organisasi teroris. Wilayah Gaza juga harus bergulat dengan blokade dari Israel dan Mesir, yang menyebabkan Gaza mengalami kesulitan mengakses kebutuhan dasar dan berujung pada krisis kemanusiaan. Ismail Haniyeh terkenal sebagai seorang mediator ulung.
Oleh banyak diplomat, Haniyeh dianggap sebagai tokoh moderat dibandingkan pimpinan Hamas yang tinggal di Gaza. Adapun yang dimaksud dengan moderat adalah cara pandang yang lebih adil dan mencari solusi dari konflik yang terjadi. Sejak ditunjuk mengisi jabatan tertinggi Hamas pada tahun 2017, Haniyeh tak lagi tinggal di Gaza. Ia berpindah-pindah antara Turki dengan ibu kota Qatar, Doha. Posisinya di Gaza digantikan oleh Yahya Sinwar, seorang garis keras yang menghabiskan lebih dari 2 dekade di penjara Israel. Keberadaannya di luar negeri ditujukan untuk menghindari pembatasan perjalanan di jalur Gaza yang dilakukan oleh Israel. Kebebasan ini juga memungkinkannya untuk melakukan negosiasi langsung dengan berbagai pihak, terutama soal gencatan senjata. Ia juga mengupayakan rekonsiliasi antara Hamas dengan Fatah serta faksi-faksi Palestina lainnya. Upaya ini ditujukan untuk mengatasi perpecahan politik yang menghambat aspirasi Palestina untuk mendirikan negara. Salah satu pencapaian monumentalnya adalah perjanjian rekonsiliasi Hamas-Fatah yang ditandatangani pada tahun 2021. Perjanjian ini dipandang penting untuk membangun kembali pemerintahan Palestina bersatu di Gaza dan tepi barat. Maka perjalanan politik Ismail Haniyeh mencerminkan kompleksitas politik Palestina yang tak kunjung usai. Ia adalah simbol perlawanan serta tekad dalam menghadapi kesulitan. Haniyeh menjadi tokoh penting dalam perjuangan Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara yang merdeka. Banyak pihak memprediksi kematian Haniyeh akan meningkatkan eskalasi di kawasan Timur Tengah. Seorang peneliti di Pusat Studi Strategis Timur Tengah, Abbas Asani, menyebut eskalasi tidak akan terelakkan lagi. Dunia juga disebut harus mengucapkan selamat tinggal kepada gencatan senjata. Presiden Palestina Mahmud Abbas telah mengecam keras pembunuhan itu. Ia menyebut pembunuhan Haniyeh sebagai tindakan pengecut. Adapun kelompok nasional Palestina dan faksi Islam telah menyerukan pemogokan umum serta demonstrasi sebagai tanggapan. Sementara juru bicara militer Israel Daniel Hagari memastikan tidak ada perubahan dalam kebijakan pertahanan dalam negeri Israel. Wafatnya Ismail Haniyeh menimbulkan kehilangan mendalam bagi Hamas serta masyarakat Palestina. Mereka kehilangan salah satu diplomat terbaik yang getol memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Di lain sisi, kematian Haniyeh akan semakin menambah bara api di kawasan itu. Saksikan perkembangan kasus ini hanya di kanal YouTube Kompas.com.